Pagi pun tiba. Seperti biasa, Pak Burhan bangun pagi dan mulai persiapan untuk masuk kantor. Dan sehabis sarapan pagi, Pak Burhan berangkat ke kantor kepala desa naik motor kesayangannya. Tak lupa, ia berpamitan kepada istrinya. Susi, anak pertama Pak Burhan, sudah terbangun sedari tadi dan membantu memasak ibunya di dapur. Sementara Ani, anak kedua Pak Burhan, ternyata belum bangun pagi hingga pukul 8 pagi. Susi melangkahkan kakinya ke kamar adiknya. Ia berniat membangunkan adiknya. Setelah sampai di dalam kamar, Susi segera membangunkan Ani. Ani pun terbangun dan dia tampak masih sangat mengantuk. Waktu pun terus berjalan dan berlalu hingga malam akhirnya tiba. Sekitar pukul 11 malam, Susi dan Ani sudah tertidur lelap. Sementara Pak Burhan dan istrinya masih asik di depan TV sambil menikmati teh hangat. Malam itu, suasana terasa sangat sepi dan sunyi. Terdengar suara-suara binatang malam dan olongan anjing hutan yang saling bersaut-sautan, menambah suasana malam terasa aneh. Sekitar pukul 1 malam, Pak Burhan dan istrinya berjalan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Dan tak lama kemudian, mereka berdua pun terlelap tidur. Di sisi lain, Ani, anak kedua Pak Burhan, rupanya saat itu tengah bermimpi. Ia merasa berada di suatu tempat yang gelap. Ani merasa mencium bau anyir darah dan bau busuk yang sangat menyengat. Ia berusaha berjalan dalam suasana gelap. Ia berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang ia pijak. Semakin lama, semakin ia merasakan bau yang sangat amis dan bau busuk itu pun semakin bertambah. Sesaat kemudian, Ani seperti seakan-akan ingin muntah dengan bau busuk yang sangat menyengat itu. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Ani dikagetkan dengan suara tawa yang tiba-tiba terdengar dan membuat bulu kuduk merinding, membuat siapa saja yang mendengarnya pasti ketakutan. Belum hilang rasa kaget, tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dengan wajah yang separuh rusak dan penuh belatung dan kulak. Sosok itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Kali ini, Ani tak kuat lagi menahan bau busuk yang ditimbulkan oleh sosok itu. Ani pun seketika itu muntah. Tiba-tiba, sosok tersebut seperti ingin mencekik dan menggigit Ani. Dengan spontan, Ani langsung berlari menjauhi sosok itu. Namun, sosok itu terus saja mengejar Ani hingga Ani ketakutan dan menjerit dengan kerasnya. Ani pun terbangun. Saat terbangun itulah ia baru sadar kalau tadi ia telah bermimpi. Mimpi yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Mimpi yang aneh, kuman Ani di dalam hati. Susi, kakak Ani yang mendengar teriakan Ani segera berlari ke kamar Ani, dan setelah ia membuka pintu, Susi melihat Ani yang tengah duduk di atas kasur dengan wajah pucat dan bulu keringat yang mulai bermunculan di wajahnya. Ani masih terbayang mengingat mimpinya tadi. Susi pun segera bertanya kepada adiknya kenapa ia berteriak. Ani yang masih bingung mengatakan kepada kakaknya kalau ia tadi bermimpi.
Ani pun menceritakan semua mimpinya tadi dengan detail. Susi kemudian memeluk Ani sambil menenangkannya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga hanya mimpi saja. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun kembali tertidur. Kali ini Susi tidur menemani adiknya. Ya khawatir ada apa-apa. Pagi pun tiba. Susi terbangun dari tidurnya dan ia berniat untuk membangunkan Ani. Saat Susi ingin membangunkan Ani, ia kaget. Susi melihat tubuh adiknya yang tampak pucat membiru. Ia pun segera membangunkan adiknya. Ani pun terbangun. Tapi Ani merasakan kalau tubuhnya terasa lemas, terasa linu di sekujur tubuhnya. Susi baru menyadari ada yang aneh dalam diri Ani. Ani mengatakan kalau tubuhnya terasa lemas sekali dan terasa sakit. Susi kemudian berteriak memanggil ayahnya, dan tak lama kemudian Pak Burhan sudah ada di kamar Ani. Sesampai di kamar anaknya, Pak Burhan kaget melihat tubuh anaknya yang pucat. Pak Burhan segera menelpon Bu Bidan Mirna. Dan setengah jam kemudian, Bu Bidan Mirna telah berada di rumah Pak Burhan. Segera, Bu Bidan masuk ke kamar Ani untuk memeriksa Ani. Bu Bidan Mirna terbengong kali ini. Ia bingung dengan gejala yang ada pada Ani. Ia bingung dengan suhu tubuh dan kulit Ani yang pucat. Dalam pemeriksaannya, darah dan tekanan jantung Ani pun normal. Karena Ani merasa lemas dan ada rasa sakit, maka Bu Mirna kemudian memberikan kapsul dan resep untuk meningkatkan stamina Ani dan obat pengurang rasa sakit. Sesaat setelah minum obat, Ani merasa agak lega, tetapi rasa sakit itu masih ada. Bu Bidan Mirna berharap semoga kesehatan Ani segera pulih kembali. Hari-hari pun terus berlalu, dan sudah beberapa minggu ini Ani masih merasakan rasa sakit di tubuhnya, dan tubuhnya semakin terasa lemas. Bu Bidan yang selama ini menangani Ani dibuat bingung dengan hal ini. Darah normal, tekanan jantung normal, tapi kok tubuh Ani malah semakin lemas dan pucat. Berat badan Ani kini semakin menurun. Sudah beberapa kali pengobatan alternatif telah ditempuh, namun kondisi Ani masih saja sama seperti dulu. Saat beberapa hari mulai membaik, tiba-tiba sakit Ani kembali lagi seperti semula. Tubuhnya terasa lemas lagi, dan rasa sakitnya akan muncul lagi dan semakin terasa. Itulah yang ia rasakan selama ini. Hingga pada suatu hari tubuh Ani semakin kurus. Dan kejadian yang memilukan dan sangat membuat hati Pak Burhan terluka adalah ketika malam itu tiba. Tiba-tiba Ani mengerang kesakitan menahan sakit di tubuhnya, dan ia seperti ketakutan yang luar biasa. Ani seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Keringat dingin mulai muncul di wajahnya, dan ia seperti ingin berontak. Ternyata malam itu adalah malam terakhir bagi Ani. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi menahan rasa sakit dan raut wajah yang ketakutan. Malam itu, berita kematian Ani membuat seisi warga desa kaget dan tak percaya. Mereka tak mengira
Ani meninggal di usia yang masih sangat muda. Semua warga bersedih karena mengingat Ani adalah anak gadis yang baik dan sopan. Sementara itu, di atas rumah, tak ada satu orang pun yang melihat sesosok makhluk yang menyeramkan tampak terbang melayang di atas rumah Pak Burhan. Ternyata, sosok itu adalah sosok yang muncul dalam mimpi Ani, dan yang dahulu muncul saat ada suara ledakan di atas rumah Pak Burhan. Sosok penjelmaan dari sebuah ilmu santet yang mengerikan dan mematikan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.